Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas segala berkat perlindungan dan pertolongannya, sehingga hingga pada kesempatan ini kita masih diberikan nafas kehidupan dan kesehatan. Yang pertama-tama yang saya hormati Bapak dosen pengampu mata kuliah pendidikan logika Bapak Sadam, dan yang saya hormati dan saya banggakan teman-teman seperguruan yang berkuliah di Universitas Muhammadiyah Mataram, jurusan PPKN semester 6. Maksud dan tujuan saya di sini yaitu saya ingin menyampaikan materi saya tentang sesat pikir tugas dari mata kuliah pendidikan logika itu sendiri. Jadi sebelum masuk kepada pembahasan dari materi sesat pikir, saya ingin memperkenalkan identitas saya. Nama lengkap saya Delfonsius Marikidala, biasa dipanggil Ricky. Jurusan PPKN semester 6, berkuliah di Universitas Muhammadiyah Mataram. Jadi langsung saja kita masuk kepada pembahasan dari materi tentang sesat pikir. Sesat pikir dalam logika. Melogika sesuatu dengan cara yang salah ini bisa disebut dengan istilah logical fallacy. Istilah logical fallacy dalam bahasa Indonesia disebut sebagai sesat pikir. Lantas apa yang dimaksud dengan logical fallacy? Logical fallacy atau sesat pikir adalah suatu kesimpulan yang tidak jelas yang bisa terjadi ketika kita berpikir atau memproses data. Jadi, kesimpulan yang kita tangkap bisa berbeda dari maksud yang ingin diungkapkan oleh si penyampai informasi atau kita. Kita mungkin meragukan informasi yang kita tangkap itu. Dalam berlogika, kita mengenal ada beberapa jenis logical fallacy. Setidaknya terdapat 10 jenis logical fallacy sering terjadi atau kita temui di dalam kehidupan kita keseharian kita. Barangkali kita pun sering terjebak dalam logical fallacy ini. Apa saja jenis-jenis sesat pikir atau logical fallacy ini? Yang pertama, sesat pikir ad hominem. Sesat pikir ini terjadi ketika si X dan si Y beradu argumen. Ketika beradu argumen, si X bukannya membantah argumen Y, melainkan justru menyerang pribadi si Y. Di sini maksudnya adalah bahwa dia bukan hanya membantah pendapat dari si Y, tapi dia juga mengeluarkan kata-kata kotor yang menyerang si Y tersebut. Yang kedua, sesat pikir strawman. Jenis sesat pikir ini dapat terjadi ketika si X dan si Y beradu argumen tentang suatu masalah, tapi tanggapan yang diberikan sudah di luar konteks masalah yang dibahas. Yang ketiga, sesat pikir hasty generalization. Sesat pikir jenis ini dapat terjadi ketika seseorang menggunakan sedikit data untuk melakukan generalisasi. Contohnya, sesat pikir hasty generalization ini, misalnya si X bertemu dengan Ayu dan dia yang merupakan orang Solo. Ayu dan dia memiliki wajah yang manis dan ramah. Lalu si X berpendapat bahwa semua gadis Solo adalah gadis yang manis dan ramah. Pendapat si X inilah yang dinamakan sesat pikir hasty generalization. Yang keempat, sesat pikir begging the question atau petitio principial. Bentuk logical fallacy ini terjadi ketika seseorang menggunakan pola pikir yang melingkar-lingkar, sehingga pola pikirnya menjadi tidak jelas bagian mana yang argumen dan mana yang menjadi pendukung. Yang kelima, sesat pikir post hoc. Jenis sesat pikir post hoc terjadi ketika kita yakin bahwa suatu peristiwa saling berhubungan karena kejadiannya berdekatan waktunya. Sederhananya, lantaran A terjadi sebelum B, berarti A yang menyebabkan terjadinya B, sementara keyakinan ini tanpa didukung dengan bukti. Yang keenam, sesat pikir ad ignorantum. Sesat pikir ini terjadi ketika seseorang berargumen bahwa A itu sama dengan B, padahal ia tidak tahu apa itu A. Yang ketujuh, sesat pikir burden of proof refusal. Sesat pikir ini dapat terjadi ketika seseorang memberikan argumen, tetapi ketika ia ditanyakan buktinya oleh orang lain, ia justru meminta orang itulah yang membuktikannya. Yang berikutnya, yang kedelapan, sesat pikir non sequitur. Sesat pikir ini terjadi ketika argumen yang disampaikan seseorang benar, akan tetapi kesimpulan yang diambil salah. Atau bisa juga terjadi ketika argumen dan kesimpulan sama-sama benar, akan tetapi tidak ada hubungan logis dari keduanya.
Yang berikutnya, yang kesembilan, sesat pikir false dikotomi. Jenis sesat pikir ini dapat terjadi dalam berargumen. Si A memaksa si B untuk hanya memilih antara dua pilihan saja yang tersedia, antara X atau Y saja, dan tidak memberikan ada opsi lain. Yang berikutnya, yang terakhir, sesat pikir bandwagon. Jenis sesat pikir ini terjadi ketika seseorang beranggapan bahwa sesuatu itu benar karena mayoritas orang memiliki pendapat yang sama dengannya, padahal tidak ada dasar yang jelas dan logis untuk pernyataan itu. Di kesimpulannya, menurut saya sesat pikir ini terjadi karena ketidakdisiplinan atau kesalahan dalam cara berpikir atau cara kita bernalar dalam menerima sebuah informasi atau membaca atau melihat atau mendengarkan suatu informasi atau pendapat yang disampaikan oleh orang lain. Jadi di sini kita harus benar-benar menggunakan nalar atau pikiran kita untuk berlogika dengan baik dan benar. Sekian penyampaian materi tentang sesat pikir. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan dari penyampaian materi dari saya. Karena pada dasarnya manusia itu tidak luput dari kesalahan, dan kelebihannya itu datang dari Tuhan sendiri. Semoga materi ini berguna bagi kita semua. Sekian dan terima kasih.